Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Madaniyah Tibun, dan khususnya adik-adik atau anak-anak yang kami banggakan, semoga menjadi calon-calon ulama, calon-calon penuntut ilmu, calon dai yang mudah-mudahan menyambung estafet risalah Islamiyah ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, seperti biasa di hari Kamis yang ketiga setiap bulan kita bertemu dalam majelis ilmu melalui kitab Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Semoga Allah bukakan hati kita untuk memahami dan dikuatkan kita untuk menjalani. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ilmu ini, adab ini kita ambil daripadanya melalui para ulama yang menjadi para pewarisnya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala melalui kitabnya ini Tazkiratus Sami'. Semoga salawat dan salam kita senantiasa bersambung kepada keluarganya, anak istrinya, keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti Nabi dengan setia. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, pertemuan terakhir kemarin tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i kemarin? Ketika ditanya kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana nafsumu terhadap adab, bagaimana kamu begitu antusiasnya, begitu bersemangatnya mempelajari adab. Qala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Saya dengar satu huruf saja dari bab adab yang sebelumnya tidak saya ketahui, maka seluruh anggota tubuhku berharap punya pendengaran untuk ikut mendengar, menikmati indahnya adab itu, menikmati indahnya adab itu.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qila wa kaifa talabuka lah? Lalu bagaimana karena begitu bernafsu mendapatkan adab, bagaimana engkau wahai imam, wahai Abu Abdullah Asy-Syafi'i mencari adab itu? Qala kama qala talab al-mar'ati al-mudillah waladaha wa laysa laha ghairuh, yaitu seperti seorang ibu yang kehilangan bayinya dan dia mencari kemana-mana dan dia tidak punya anak selain itu, anak satu-satunya hilang pula dan masih kecil. Ini isyarat kepada hadis Nabi alaihissalatu wassalam, setelah sebuah peperangan ada salah seorang wanita yang jadi tawanan, hilang anak kecilnya, anak bayinya, dicarinya ke sana kemari dan ketemu, lalu dia segera memberinya susu, menyusukan depan orang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, beginilah seseorang yang merindukan adab itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya satu-satunya, dicarinya sampai dapat, karena adab itu jauh lebih berharga dari ilmu. Bahkan 2/3 ilmu itu kata ulama adalah adab. 2/3 dari ilmu itu adalah adab. Lalu Syekh melanjutkan, walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyah. Setelah dia menyebutkan berbagai apresiasi ungkapan ulama tentang perlunya adab, tingginya kedudukan adab dalam menuntut ilmu. Nah, kalau demikian kedudukannya, kata beliau, naam, ketika kedudukan adab sampai setinggi ini dan seistimewa ini, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah, dan memahami secara terperinci masih tersembunyi bagi sebagian. Artinya mendapatkan secara detail tentang adab ini masih banyak yang tersimpan, belum dilihat di depan. Ya, buktinya ketika kita baca kutubul adab akan kita dapatkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru seperti kemarin, saking wafanya, saking setianya Imam Ahmad kepada gurunya. Siapa gurunya kemarin? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dia coba dicatat ini, ya. Sampai saking wafanya, wafi, setianya kepada gurunya, sayangnya kepada gurunya, sampai dia katakan, ana munzu 40 sanah ad'u lisy-Syafi'i fi salati. Saya sejak 40 tahun mendoakan Imam Asy-Syafi'i dalam salat saya. Sekarang coba tunjuk tangan, ada enggak yang mendoakan Ustaz Ismail dalam salatnya? Tunjuk tangan. Belum ada nih Ustaz. Ini adab kita kurangnya. Dah dari hari ini buat catatan, saya akan doakan guru-guru saya di Al-Madaniyah dalam salat, dalam sujud. Ya, karena doa yang paling utama adalah di dalam salat dan di saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya adalah di saat dia sedang sujud. Subhanallah. Belum ada kita yang melaksanakan ini, ya. Sejak nah, kalau tuan, kalau mulai dari sekarang mungkin sampai umur 60 nanti mendoakan Ustaz Ismail. Ya, subhanallah. Ya Ustaz, buat mereka mendoakan Ustaz, ya. Buat mereka mendoakan Ustaz. Yang mendoakan saya ada enggak? Enggak ada juga. Dari sekarang catat juga. Saya mendoakan Ustaz Dasman dalam salat, khususnya salat sunat.
Jadi sujud harusnya 3 detik, tambah 2 detik. Ya, Allahumma ighfir li Dasman. 2 detik cukup kan? Ya. Itu sudah luar biasa itu. Ya Allah, ampuni dosa Dasman. Dalam solat tidak apa-apa sebut nama, tapi depan jangan pakai ustaz. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi saya mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih di dalam salat sejak 40 tahun. Allah, ini luar biasa adabnya ini. Makanya Allah balas. Ahmad didoakan oleh siapapun umat Islam yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dimanapun. Asal tersebut nama Imam Ahmad, orang mengatakan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi jangan bakhil dah. Doakan kita ini miskin-miskin, perlu doa orang lain. Ya, tolong doakan itu. Ya, termasuk yang hadirat juga. Doakanlah sekali-sekali. Walaupun tak sering, tapi sekali. Tapi ini tanda adabnya Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ketika madariku mufassalatihi khafiyah, ketika memahami detailnya, perincian adab-adab itu masih tersembunyi bagi banyak kita, kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih. Hajat para murid kepada adab ini membuat saya untuk menuliskan ini. Naam, wa usri takrari tauqifihim alaihi, dan demikian pula sulit untuk mendudukkan mereka dalam setiap detailnya. Maka diperlukan tulisan ini. Imma lihaya'in yamna'uhumul hudur, mungkin karena malu mereka tak bisa hadir. Apalagi kalau sudah jadi guru, kita belajar adab lagi ya. Iya. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Apalagi kalau sudah jadi guru nak belajar adab, dikira anak-anak, padahal kita yang tua-tua pun masih membutuhkan. Apalagi yang anak-anak. Jadi kadang-kadang mereka tak bisa hadir di dalam kajian-kajian, kata Ibnu Jama'ah, karena mungkin karena malu yang menghalangi, au li jafa'in fayursumun nufur, atau karena memang tak suka. Ustaz lah puangai tak apa-apa je mengajar adab lah awaknya. Iya kan? Ustaz pembangi tahu pembangi? Pabu tak tahu juga. Payah lagi ustaz pabu sudah itu maju adab kawaknya. Ini kadang-kadang membuat seseorang lari dari mempelajari adab. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga berguna bagi kita para pendidik. Biar anak didik tak lari dari adab, kita harus lebih dulu beradab. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, disinilah perlunya kata beliau untuk menuliskan dan merumuskan secara sistematis dalam kitab ini, karena tidak semua orang bisa menghadirinya. Mungkin karena karena malu, atau mungkin karena tidak suka. Nah, baik, ila jami hadzal mukhtasar. Itulah yang membuat saya melihat satu kebutuhan para siswa. Yang kedua, tidak mungkin untuk mengajarkan satu-satu kepada mereka. Ibarat bahasa kita, jauh ditunjukkan, dekat dikokokkan. Tahu dikokokkan? Dipegangkan tangannya ke situ. Kan tidak mungkin setiapnya begini-begini, tidak. Maka diperlukan, mudah-mudahan mereka sendiri yang baca atau dipelajari bersama, baik bersama sesama siswa atau bersama gurunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, maka ini yang membuat saya mengumpulkan tulisan singkat ini. Tapi lumayanlah, insyaAllah tidak kurang dari 36 pertemuan. Berarti 3 tahun tu Ustaz ya? 3 tahun tu. Itu kalau pertemuan sekali sepekan. Kalau sekali sebulan, 3 tahun kali 4, 12 tahun.
Nggak, nanti kencang-kencangnya di awal-awal aja agak sedikit apa namanya, agak sedikit apa panjang-panjang syarahnya. Besok nggak pakai syarah-syarah lagi, ya. Pokoknya gimana cepat tamat, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Muzakkiran lil alim, tujuannya untuk mengingatkan yang alim. Jadi kita yang alim pun, artinya ustadz pun perlu sering-sering baca kitab ini. Nah, baik untuk mengingatkan dia sendiri atau untuk mengingatkan murid-murid yang akan dididiknya kembali. Taib, muzakkiran lil alim ma ju'ila ilaihi, apa yang dijadikan untuknya. Apa itu? Menjadi pendidik dan pengajar ilmu. Wa munabbihan lit talib ala ma yata'ayyanu alaihi, dan menjadi pengingat juga bagi mahasiswa atau bagi penuntut ilmu apa yang mesti dilakukannya dalam menuntut ilmu. Kalau alim, bagaimana dia sebagai ulama, sebagai pengajar. Naam. Wa munabbiyan li talib ala ma yata'ayyanu alaihi wa ma yashtarikani fihi min al-adab, dan adab manapun yang mungkin dua-duanya guru dan murid sama-sama memerlukannya. Adab yang guru dan murid sama-sama memerlukannya, seperti yang akan dijelaskan nanti oleh beliau dalam kitabnya ini. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, bahkan apa yang mesti dilakukan dalam membawa kitab. Awak kitab kadang-kadang jinjang pakai tangan kiri kan, atau kadang-kadang diletakkan mushaf, di atasnya letakkan kain, ya tak? Kadang-kadang ini tidak terperhatikan oleh kita, tidak terperhatikan. Kami diceritakan oleh guru kami Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahhafizahullah taala, beliau menceritakan dalam kajian di Masjid Nabawi bahwa di masa beliau masih kecil-kecil seperti ini, jadi ketika di padang pasir itu dia kan bawa Quran, bawa buku, belajar sama ayahnya, belajar sama pamannya, ya. Jadi ketika datang angin padang pasir, kalau padang pasir apa yang banyak? Pasir. Kalau datang angin yang terbang apa? Pasir. Kalau terbang pasir, limponan gitu ya. Jadi debu yang berterbangan, maka beliau bungkuslah atau letakkan apa namanya, ditutupinya kitabnya dengan sajadah atau dengan simak ini, apa namanya, sok palo tadi. Enggak sorban, ya sorban dong Ustaz. Sana simak namanya, yang di atas alas kepala, apa, penutup kepala itu. Ya bisa jadi sorban, kalau digulung dia jadi sorban. Cuma Ustaz Ismail tak pernah pakai nampaknya. Sama Ustaz, tak pandai pakai dah. Saya belum pandai makainya. Bisa Ustaz ajarkan? Alun ya, apa pernah majunya tak pernah pakai dah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka ditutupinya bukunya dengan itu. Lalu ayahnya menegurnya, ya bunayya ihtarimil ilma tuhtaram, hormati ilmu nanti kamu dihormati. Allah. Kalau kita kan enggak ya, biasanya kan kadang disusun kitab mushaf, di atasnya kopiah, di atas kadang, ya tak? Ada kelompok alumni waktu itu membuat gambar, misalnya saya bangga menjadi anak pesantren misalnya kan, dibuat toga di atas kitab, seolah-olah toga lebih tinggi dari, tahu toganya, kopiah nambah tali tu, apa namanya? Ya payahnya punya toga tu ya. Nah, apa namanya? Kopiah batali, toga. Jadi diletakkan di atas kitab. Sebagian besar kita tak menarik perhatian, tidak ada masalah. Toga di atas kitab. Memang kita belajar kitab tu dapat toga memang itu. Subhanallah. Nah, saya langsung teringat apa yang dikatakan oleh guru kami ini. Jangankan toga di atas kitab, yang tidak ada alasannya sama sekali, yang ada alasan untuk melindungi jangan kena debu, masih diingatkan oleh orang tuanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang seperti ini, maka kami saksikan dari guru kami ini memang adabnya luar biasa. Adabnya luar
biasa seperti yang saya ceritakan atau pernah tuan-tuan dengar dari apa yang saya sampaikan. Beliau pernah solat di Masjid Al-Qiblatain. Tuan-tuan Masjid Qiblatain, tanya Ustaz Ismail. Nah, dia sering solat di Qiblatain. Masjid Qiblatain, beliau selesai solat, di sampingnya ada seorang mahasiswa Al-Jami'atul Islamiyah dari Afrika. Kalau Afrika apa kuliah bahasa? Sabuilah contoh Ustaz ya, hitam dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau mau berdiri selesai zikir, mau pergi. Di saat beliau mau pergi, terlihat ini mahasiswa. Akhirnya kembali duduk beliau, menunggu anak itu selesai salat, dan selesai salat beliau salami, kemudian menanyakan kaifa haluk, gimana keadaanmu, udah selesai, akhirnya baru dia pergi. Tolong Ustaz lagi kan, tapi payah bu Jadi kaum muslimin luar biasa dia. Kenapa beliau nunggu? Jangan-jangan anak ini sengaja salat di samping saya karena ada hajat yang hendak dia lakukan. Mungkin nak nambah nilai, kan dia dosen. Atau mungkin nak bimbingan, karena dia dosen. Atau mungkin nak minta PT. Mana tahu kan? Yang nama siswa lah bini pula, dua bini kan? Mana tahu. Akhirnya setelah beliau salam, ternyata tidak ada masalah, baru beliau pergi. Padahal beliau orang sibuk luar biasa. Kita boleh aja beralasan, maaf ya saya tidak bisa nunggu antum, saya sedang sibuk. Itu sudah ada bagi kita. Tapi beliau tidak, ditunggunya. Setelah selesai baru. Ini kan tidak ada dalam kitab kadang kan? Kan tidak ada dalam kitab. Makanya ketika semua itu tak mungkin dituangkan dalam apa? Dalam setiap ceramah, dalam setiap keadaan, maka beliau tertarik untuk menuliskannya di sini. Mudah-mudahan insya Allah sangat berarti bagi kita. Buktinya para ulama dari sejak kitab yang ditulis sampai hari ini menyarankan untuk membaca dan menyampaikannya kepada para penuntut ilmu. Wih, enak dengar dia. Kalau sempat ada syekh kita kayak gitu gimana? Apalagi kalau ini kan satu lagi, tapi bercerita tidak jadi selesai nanti. Tapi penting ini termasuk tidak baca pun kitab, tapi adab ini penting ini. Selesai solat malam, ini untungnya juga solat malam ya di Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Awak sudah nak ke WC? Kalau ke WC ngapain besoknya? Ya buang hajat, ya kan? Sebenarnya tidak tertahan lagi. Pas lewat nak ke pintu, di tiang itu ada syekh duduk, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, faqihul Madinah di zamannya. Beliau duduk di situ sendiri pula. Jarang-jarang dapat beliau sendirian, selalu dikerumuni oleh mahasiswa ini. Mungkin karena sudah pada lapar kan, sudah sholat 2 jam setengah, 2 jam tarawih, akhirnya beliau sendiri. Ini kesempatan. Akhirnya saya duduk. Assalamualaikum Syekh, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan waktu itu. Di antaranya ada titipan. Di antara titipan itu bunyinya, boleh hendak mahasiswa atau penuntut ilmu menerima zakat? Itu di antara pertanyaannya. Alhamdulillah dijawab oleh beliau, boleh. Sambil menyelesaikan jawabannya, beliau masuk tangan ke dalam sakunya, lalu dia keluar amplop, taruh di baju saya, ini bagian kamu. Masya Allah. Jadi dapat ilmu, dapat aplikasi ilmu. Adab kaum muslimin muslimat. Jadi bukan hanya sekedar ini, beliau sudah siapkan juga amplopnya rupanya. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Ya saya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kasih, ini bagian kamu. Dah dapat ilmu, udah dapat PT lah. PT udah dapat. Akhirnya saya minta izin karena memang juga mau ke WC. Cuman saking penasarannya tidak langsung buang air, buka amplop dulu. Itu biasalah, tentu kayak gitu juga kan. Iya dulu, sekarang apalagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat langsung buka amplop. Ternyata isinya Masya Allah 200 rial. Lumayan kan? 200 rial lumayan itu, bisa hidup 1/4 bulan saya. Ya,
seperempat bulan di sana kalau makan di kota itu, ya kan? Tapi ampera atau warteg kalau di Jawanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini bab adab luas sekali. Baik. Lalu beliau katakan, wa ma yashtarikani fihi min al-adab, dan adab-adab yang mana guru, alim dan penuntut ilmu memerlukannya. Wa ma yanbaghi suluku fi musahabatil kutub, dan apa yang harus dilakukan dalam berinteraksi, dalam membawa kitab. Thumma adabu man yaskunul madaris, kemudian adab tinggal di asrama. Pesantren nih, adab tinggal di asrama, karena di zaman beliau sudah ada arbita, tempat-tempat orang-orang yang tinggal untuk menuntut ilmu, khususnya mereka yang datang dari jauh. Jadi tuntun bukan pertama, sudah lama ada pesantren namanya tidak pesantren, itu bedanya. Man yaskunul madaris muntahiyan aw talibah, baik yang sudah selesai belajar berarti ngajar lagi atau khidmah, atau talibah atau yang menjadi penuntut ilmu. Karena yang tinggal itu ada yang senior, ada yang junior. Nah, kalau senior junior bertemu gimana biasanya? Kelahi. Ini kadang ada pula dendam turun temurun kan? Asal naik kelas 7 awas yang dibawanya. Ya, awas yang dibawanya. Ini tidak boleh terjadi. Tapi sudah banyak terjadi gitu. Pokoknya asal naik kelas 7, di sana kelas 7 enggak? Kelas 6 aja ya. 6. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bagaimana adabnya? Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azmiyati ghaliban. Karena sekolah-sekolah ya yang dibangun pada waktu itu, seperti di Mesir itu ada Al-Kamiliyah, ya, kalau di ada di Baghdad Al-Nizamiyah, dan banyak sekolah-sekolah yang dibangun oleh orang-orang baik pejabat negara ataupun para hartawan yang kaya. Alhamdulillah, sehingga nama itu kekal. Oh, ini namanya Al-Madaniyah, nisbat ke Madinah dia. Masya Allah. Atau ke Madinah Tibun. Mana At-Tibuni kemarin? Ustaz Tibuni kan mana? Enggak. Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sekolah-sekolah itu pada umumnya pada zaman ini, kata beliau, sudah menjadi tempat tinggalnya para penuntut ilmu. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at. Aku kumpulkan bahannya apa yang munasabah dari riwayat-riwayat yang beliau dengar dari para masyayikhnya. Masmu'at artinya riwayat yang didengar dari syekhnya. Seperti tadi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebelumnya perkataan Sufyan bin Uyainah, perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, dan seterusnya. Min masmu'atihi. Jadi masmu'at itu jamak masmu', yang dia dengar, artinya riwayat yang dia dengar dari syekhnya secara bersanad. Au sami'tuhu minal masyayikh as-sadat, atau saya dengarkan dari kisah-kisah para guru-guru, syekh-syekh yang mulia. Au marartu bihi fil mutala'at, atau bertemu ketika mutala'ah, ketika baca kitab. Jadi ada yang didengarkan ya dari syekh berupa riwayat, yaitu akan dia sampaikan nanti, tapi di kitab ini tidak pakai sanad. Misalnya haddatsana fulan an fulan an fulan, sampai kepada orang yang diriwayatkan daripadanya, itu namanya masmu'at. Atau dia dengar dari syekhnya, kisah-kisah yang dia dengar seperti yang saya kisahkan tadi, saya dengar atau saya lihat dari syekh-syekh saya. Nah, masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian austafattuhu fil muzakarat, atau yang saya ambil manfaatnya dari berdiskusi dan muzakarah mengulang-ulang pelajaran bersama kawan, berdiskusi. Wa zakartuhu mahzufal asanid wal adillah, sengaja karena kitab ini ringkas, saya buang atau saya hapus sanad-sanadnya, bukan karena tidak bersanad. Kenapa dihapus sanad olehnya? Kenapa dihapus? Karena panjang sekali. Karena kalau sudah di abad ke-7,
sudah di abad ke-6 abad ke-3 saja seperti Imam Al-Bukhari, sanadnya paling panjang ada 9, paling singkat ada 3. Baik, kalau seandainya ambil yang panjang di abad ke-3, ini abad ke-7. Jadi berapa tuh? Sekitar 14 atau 15 rawi. Itu bisa menghabiskan banyak lembaran kitab, maka dia sengaja hapus. Yang kedua, ini kadang-kadang yang mendengar kadang tidak paham nih kalau dipotong-potong ini. Nah, yang kedua, untuk zaman ini dan juga di zaman itu, sanad tidak diperlukan lagi untuk menentukan sahih tidaknya riwayat. Sebab apa? Pada umumnya riwayat itu sudah ada dalam kitab-kitab bersanad sebelumnya. Jelas? Misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan riwayat itu semuanya dengan sanad. At-Tanuhi misalnya menyebutkannya dengan sanad. Ibnu Abi Dunya menyebutkan riwayat dengan sanad-sanadnya. Nah, sanad belakangan ini andainya sahih, tidak menambah sahih riwayat yang palsu dalam kitab-kitab terdahulu. Jelas? Dan kalau sahih dalam kitab Al-Bukhari misalnya, sanad kita ke Al-Bukhari tidak berpengaruh kepada dhaifnya. Paham ya? Paham? Tidak paham, tidak termasuk. Abi lo kau tunjalin tu jadi ruh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ini memang tak. Makanya banyak yang tidak paham. Akhirnya memberikan ulasan karena ketidakpahaman tadi. Jadi katanya kita tanaqud. Di satu sisi perlu sanad, di satu sisi tidak perlu sanadnya, tidak penongon sampai selesai, itu masalahnya. Sang lain berhadapannya tidak ngerti lagi, apalagi tidak berhadapan. Saya ulang kembali, tidak lebih paham. Kaum muslimin, kenapa beliau hapus sanadnya? Ini pintar tadi, karena terlalu panjang. Dia ingin meringkas. Yang kedua, saya sebutkan, umumnya riwayat yang dia sampaikan ini sudah bersanad di kitab-kitab sebelumnya dan kitab sebelumnya, baik dalam kitab Al-Khatib apa nama kitab Al-Jami', iya kan? Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', atau Ibnu Abdul Bar Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli, atau dalam kitab-kitab yang lain Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, Al-Faqih wal Mutafaqih, Tarikh Baghdad, ya, Tartibul Madarik dan sebagainya, itu sudah bersanad semuanya. Nah, cukup dengan sanad yang ada pada kitab itu, sebab keabsahan itu sudah teruji melalui sanad-sanad kitab itu. Jelas? Sampai di situ jelas? Alhamdulillah. Nah, terpaksa pegang nampaknya kok dokek di kokong jauh di tunjuk. Makanya yang tidak ahli takhassus tidak akan ngerti pak ya condoboro. Jadi kalau ada ulasan itu bukan karena paham, tapi pada umumnya karena tidak paham. Jadi yang mengulas bahwa Dr. Dasman ya mengatakan tidak perlu sanad, di lain mengatakan perlu sanad. Nya tidak ngerti lah, walaupun cara bukan jurusannya, memang bukan jurusannya. Saya ulang kembali, kepayah lihat bekalin dong. Berapa kali saya jelaskan belum juga bisa dipahami. Jadi Al-Bukhari, ini contoh Sahih Bukhari. Dah? Pasti tidak Sahih Bukhari itu ada? Pasti? Ada keraguan? Tidak ada keraguan. Jelas? Maka kita Al-Bukhari itu disepakati benar adanya tulisan Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari jelas. Nah sekarang Sahih Bukhari itu ada orang punya sanad sampai ke Imam Al-Bukhari. Misalnya saya punya sanad sampai ke Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi apakah sanad saya ini yang saya riwayatkan dari Syekh saya Muhammad Dhiya Ar-Rahman Al-Azami, kemudian dari Syekh saya juga Anis Tahir Al-Indonesi, dari Syekh saya Muhammad Amin Bukhubza Al-Maghribi, jelas? Nah, apakah sanad saya sampai ke Al-Bukhari berpengaruh pada kitab Bukhari? Berpengaruh? Enggak. Andainya di antara silsilah sanad saya tadi ada yang kadzab, Sahih Bukhari tetap sahih. Jelas? Jelas loh? Alhamdulillah. Ini makna dari perkataan saya itu bahwa sanad hari ini tidak diperlukan untuk menentukan sahih tidak sahihnya sebuah riwayat.
dari sebuah kitab yang ditulis oleh ulama, kecuali hadis yang antum riwayatkan tidak ada sanadnya kecuali sanad antum sendiri sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui kitab, dan ini wajib dicurigai. Wajib dicurigai, apalagi sanad yang satu ini seluruh Islam ada di dalamnya. Ini umumnya adalah sanad-sanad yang dipalsukan. Yang tidak khusus tidak kalau tidur, ya, tidak bisa. Wawasan ilmu hadis tidak cukup untuk mengetahui, memahami ini. Antum hanya punya wawasan ilmu hadis tidak cukup memahaminya. Kalau bianya antum jurusan MPD sudah itu baca kitab mustalah hadis Syekh Manna Al-Qattan misalnya, atau Mahmud At-Tahan Taisir Mustalah, itu tidak akan paham. Apal pun nanti ulumul hadis Ibnu Salah apal, tapi tidak secara aplikasi juga susah memahaminya. Yes ya, jalirnya orang dah azan pula nih, masya Allah kaum muslimin dan muslimat. Apa sampai di situ tadi? Jadi tidak berpengaruh kepada Sahih Imam Al-Bukhari. Andainya saya punya sanad ke kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Apa kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi? Kumpulan hadis palsu. Bersanad saya sampai ke Ibnul Jauzi, tetapi dalam sanad Ibnul Jauzi ada rajulun kadzdzab, walaupun saya ke Ibnul Jauzi sahih juga tidak berpengaruh. Itu makna yang kita sebutkan bahwa sanad hari ini tidak diperlukan untuk menentukan sahih tidak sahihnya sebuah riwayat. Bahkan sahih tidak sahihnya ilmu. Apa gunanya bersanad pada kadzdzab? Apa syarat bersanad pada jahil majhul? Juga tidak berpengaruh. Jelas? Tetapi bukan pula maknanya ilmu itu kita baca sendiri supaya berpahamnya. Kadang terasa cik-cik sabwin, soleh-soleh, kalau tidak ya dijadiinnya sebagai ambang balabiu nak dititi. Allah musta'an kaum muslimin dan muslimat. La haula wala quwata illa billah. Allah berzuq rahman saibah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Jadi tidak berpengaruh, ya, berpengaruh lagi sanad hari ini. Itu yang saya maksud. Tapi kalau nak menghidupkan sunnahnya umat ini bersanad, tidak ada masalah. Antum cari sanad, cari sanad. Cuman seperti yang kita pelajari kemarin dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu tidak dilihat dari banyaknya riwayat. Sebab berapa banyak orang yang riwayatnya hafiz tetapi matrukul hadis. Ada dia hafiz tapi matrukul hadis, riwayatnya tidak ada diterima walaupun dia hafiz, jelas? Nah, karena hafalan lain, pemahaman lain, apalagi kalau dari aliran-aliran sempalan dalam Islam seperti Syiah misalnya. Syiah itu kadang-kadang nulis tidak tanggung-tanggung sampai 120 jilid. Al-Qulaini menulis, Muhammad bin Yaqub Al-Qulaini itu menulis 100 berapa? Lebih 100 jilid kitabnya Al-Kafi. Ya kan? Usulul Kafi, Ufrul Kafi itu 100 jilid lebih. Cuman isinya banyak dusta. Banyak dusta, untuk apa? Demikian juga seterusnya. Baik, kita azan dulu. Setelah azan nyambung sampai qamat. Nah, qamatnya biasanya tergantung ustaz selesai atau tidak. Silakan. Allah
Baik, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau menyebutkan alasannya mahdzuf al-asanid, yaitu sanad-sanadnya dihapuskan. Kita sudah jelaskan maknanya tadi. Wal adillah, demikian juga dalil-dalilnya banyak yang beliau tidak sebutkan. Ada yang sebutkan, ada yang tidak disebutkan. Kaila yatula ala mutali'ih wa la yamallah, supaya tidak terlalu panjang bagi yang membacanya sehingga dia bosan. Ya ini aja bosan gitu kan, pendeknya sudah bosan, apalagi yang lebih panjang daripada ini. Subhanallah. Baik, wa qad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariqi adabi hadzal abwab. Saya benar-benar sudah mengumpulkan di dalam kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala min tafariqi adabi hadhihi al-abwab, yaitu segala perincian adab dalam bab-bab ini. Ma lam arahu majmu'an fi kitab, yang tak pernah saya lihat seperti ini dalam kitab manapun. Jadi ini termasuk tujuan beliau, karena tidak ada yang seperti yang dikumpulkan materinya seperti di kitab yang lain. Padahal sebelumnya sudah al-jami' fi adab fi akhlaqir rawi wa adabis sami', sudah ada jami' al-ilm fadli, ada al-faqih wal mutafaqih, ar-rihlatu fi talabil hadis, syaraf asal dan seterusnya. Tapi beliau mengatakan tidak ada selengkap ini, itu lebih kurang. Nah, malam arahu majmu'an fi kitab, yang tidak saya dapatkan terkumpul dalam satu kitab. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasaran, saya dahulukan dalam masalah ini satu bab yang ringkas, fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Dan ini penting supaya kita tertarik untuk cari ilmu, dan kalau sudah tertarik dengan ilmu, siap melakukan komitmen adab ilmu. Nah,
ala wajhi tabarruki wal iqtida, dengan harapan mendapat barakah dan mengikuti para ulama. Wa qad rattabtuhu ala 5 abwab, saya susun kitab ini secara sistematis kepada 5 bab, tuhitu bimaksudil kitab, yang meliputi tujuan dari ditulisnya kitab ini. Nah, bab yang pertama, al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ahli, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, yaitu ulama. Wa syarafil ali wa nublih, dan kemuliaan ulama dan kedudukannya, kemuliaan dan kedudukan dan kemuliaannya. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil alimi fi nafsi, tentang adab seorang ulama dalam dirinya. Wa ma'a talabatihi, dan bersama murid-muridnya. Jadi subhanallah, ulama pun mesti menjaga adab bersama murid-muridnya. Wa darsihi, dan terhadap pelajarannya. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi fi nafsi, adab seorang penuntut ilmu pada dirinya. Wa ma'a syaikhihi, bersama syekhnya. Wa rufqatihi, dan bersama teman-temannya. Wa darsihi, dan adab pada pelajarannya. Subhanallah, pada pelajaran harus beradab juga. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi musahabatil kutub wa ma yata'allaqu biha minal adab atau minal adab, yaitu dalam membawa kitab, berinteraksi dengan kitab. Wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan adab-adab yang mesti dilakukan dalam masalah ini. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabi suknal madaris, adab tinggal di asrama, adab tinggal di asrama atau di sekolah. Wa ma yata'allaqu bihina minan nafais, dan hal-hal yang berharga yang berkaitan dengan adab tinggal di asrama. Ini banyak nih adab tinggal asrama ini, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau cerita lah tentang waktu kami di pondok dulu, banyak ceritanya nih, banyak. Ya, ada yang masya Allah pemurah, ada yang kedekut, ada yang super kedekut, ada juga. Kadang berlebih makanan tu bawa pulang, sampai pulang dibuang, kawan tak dibagi, ada. Nah, sampai basi bawa pulang. Subhanallah, kawan semuanya kelaparan. Bahkan saking laparnya kawan-kawan tu, kalau rasa di pondok tu, nampak dia makan ada daging dikit kan, dikejarnya gitu tu, macam apa? Ya, dikejarnya minta gitu. Yang satu tidak mau ngasih, diludahinnya, diludahin pun dimakannya juga, mau diambil juga. Iya, diludah apa katanya kan. Saking laparnya diambil juga, ludah-ludah lah, yang penting dimakan juga. Lapar enggak tuh? Ada adab. Kadang-kadang subhanallah, sambil kita kan masak sendiri dulu tuh, sambil masak datang satu orang minta kuah dikit, disembau juga lauknya dikit. Tahu disembau? Enggak tahu disembau ya? Tolong terjemahkan saya. Iya, disasar juga sedikit, disewai juga sedikit, tambah nak ngerti orang ini jadinya. Diambil dikit air tu, dia berjalan tuh, mana dapat kuah tuh di asrama 13 katanya. Datang lagi minta kuah, ambil juga. Airnya yang masak tidak dapat bagian. Allah musta'an. Begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi adab, banyak hal-hal yang berharga yang akan beliau ingatkan kita ketika kita bersama di asrama. Nah, ini kita butuh ini. Kalian tinggal asrama kan? Iya. Pulang tiap hari? Orang-orang hebat masa pulang tiap hari. Nah, ya, orang-orang hebat sekuat tinggal di sini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik, wa qad sammaituhu tazkiratas sami' wal mutakallim. Saya beri nama kitab ini dengan tazkirah. Tazkirah itu artinya peringatan. Buat siapa? As-sami', bagi yang mendengar, yaitu penuntut ilmu.
wal mutakallim, yang berbicara yaitu guru. Pada umumnya kan bicara kan guru kan. Nah, fi adabil alim wal muta'allim, tentang adab para penuntut para ulama dan para penuntut ilmu. Ini hari ini kaum muslimin dan muslimat kita harus sering baca ini, sebab pada umumnya adab-adab ini banyak yang terlalaikan oleh kita, baik sebagai ulama, sebagai guru, pendidik, apalagi bagi para penuntut ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekarang menjaga adab itu sudah sangat jarang hari ini. Ya, kita kadang-kadang saking bersemangatnya tidak boleh syekh salah satu pun. Kalau salah, syekh yang diskor. Dulu kan murid yang kena skor, kan sekarang syekh kena skor. Oi, catatan ternyata syekh begini dan begitu. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi dulu ketika di masa fitnah, di masa Imam Ahmad rahimahullah, yang dipaksa oleh ahli al-Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad bertahan, banyak para imam yang bertahan, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, dan ada yang tidak tahan, terpaksa mengakui. Jelas? Nah, bagi yang paham mereka diam, bagi yang tidak paham mereka akan berkicau. Nah, yang berkicau itu kan murai biasanya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bila kau dapatkan kesalahan pada saudaramu, cari alasan untuk memaafkannya. Kalau perlu cari 70 alasan. Kalau tak dapat juga, serahkan atau menyerah kita, mudah-mudahan saudaraku punya alasan melakukan kesalahan itu. Jelas? Nah, adab ini penting kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang banyak hilang dari kita. Dari junior ke senior tidak ada adab. Basa-basi itu sudah hilang dan sirna. Hanya karena perbedaan dalam sebuah masalah ijtihad. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berdebat sampai keluar peluhnya, sampai putus-putus buah baju lawan debatnya. Tetapi setelah itu subhanallah, mereka saling menghormati, saling menyanjung. Kalau kita enggak, lah jolenya kalah ngaku aja menang. Lah jelas kalah masih juga mengklaim menang. Ternyata debat itu sekarang siapa yang menang. Kalau dulu mereka berdebat bukan siapa yang menang, tapi mencari kebenaran. Oleh itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma nazartu ahadan illa wa tamannaitu ayyudhhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Saya tidak pernah berdiskusi, beradu argumentasi, berdebat dengan siapapun, kecuali saya berharap kepada Allah untuk menampakkan kebenaran dari lisan orang itu. Allahu Akbar. Yes, ya, tapi jadi kalau nak diskusi, nak cari menang, tidak usah diadakan. Dialog nak cari menang, tidak usah dilanjutkan. Karena ini hanya merusak hati, bukan untuk membuat kita sehati. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Imam Syafi'i ketika berdebat dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu imam besarnya mazhab Hanafi, murid Imam Abu Hanifah langsung rahimahullah, dan murid Imam Malik, riwayat Al-Muwatta dari Imam Malik. Berdebat, ketika selesai berdebat ditanyalah masing-masing secara terpisah, bagaimana pendapatmu tentang Syafi'i? Dijawab oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di tempat terpisah, bukan berdepan-depan ini. Ma ra'aitu fatan aqala minhu. Saya tak pernah melihat anak muda yang secerdas dia. Allah, diakui. Taib. Ditanya pula Syafi'i di tempatnya, yang di tempat lain, ma ra'yuka fi Muhammad al-Hasan Asy-Syaibani? Wallahi ma ra'aitu saminan amla'a ilman minhu. Saya tak pernah melihat orang gemuk isinya ilmu semua kecuali dia. Ini badannya godang, badannya gempal, gemuk. Orang gemuk biasanya, antum jangan nuduh-nuduh saya lah. Kaum muslimin, biasanya orang gemuk-gemuk ini bawaannya malas saja kan, tidur kan, tapi dia tidak. Kata Imam
Asy-Syafi'i saya tak pernah melihat orang yang segemuk itu yang isinya ilmu seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kira-kira bila komentar ini yang lahir sampai ke Syafi'i, sampai ke Asy-Syaibani, apa yang terjadi? Hati itu menyatu, hati itu berpadu, langkah kita pun terjelas menuju kepada kebenaran. Jelas? Tapi hari ini adab ini nampaknya sudah kurang. Bukan tidak tahu, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, wallahu taala yuwaffiquna lil ilmi wal amal. Lihat, Allah mudah-mudahan memberi taufik kepada kita untuk berilmu dan beramal. Lihat ya, mereka selalu mengawinkan ilmu dan amal. Ilmu saja tidak beradab, tapi ilmu yang diiri dengan amal. Tuntutnya ya, tapi buatnya itu tidak ada cerita. Atau tahu saya, tapi kenapa tidak dibuat? Tidak ada guna. Pohon tak berbuah, mutan jantan, ya mutan jantan untuk kayu api yang jalannya. Allah musta'an. Wa yuballighuna min wadhihi nihayatal amal, dan semoga Allah berikan kita ya ridhanya yang merupakan ujung dari segala pencarian dan cita-cita. Ya, cita-cita kita ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ridha Allah bisa dicari walaupun nilainya tinggi. Kalau ridha manusia semuanya tak bisa dicari padahal nilainya rendah. Kalau gitu kita cari ridha siapa? Saya ulang lagi, ridha Allah nilainya tinggi. Masuk surga kan? Iya. Ridha manusia payah dicari. Padahal nilainya enggak ada. Oleh sebab itu kita cari ridha siapa? Ridha Allah. Jelas? Maka pusatkan perhatian pada mencari ridha Allah. Ridha manusia tak ada. Manusia tak akan ridha kepada kita semuanya. Jangankan kita, Allah sendiri tak semua orang ridha kepadanya. Betul? Allah sendiri ridha seluruh manusia padanya? Enggak. Mana yang banyak orang kafir atau orang Islam? Mana yang banyak di dunia ini, orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Berapa orang Islam sekarang? Ini terasa tidak bisa komentar nampaknya. Saya yang jawab. Umat manusia hari ini tidak kurang lebih dari 7 miliar. Umat Islam ada berapa? Enggak. Itu seluruhnya. Allah a'lam. Tidak pernah dihitung ya. Iya. Tahun berapa kemarin ya? Saya jadi lupa pula nih. 2016 atau 2015. Di tanggal 30 September lahir bayi ke 7 miliar. Di 2020 kan 2021. Berarti sudah berapa banyak ya kan sekarang kan? Akhirnya di atas 7 miliar. 7 miliar dari 7 miliar itu umat Islam berapa Ustaz? Tidak sampai 2 miliar. Berarti banyak orang Islam atau yang bukan Islam? Dibilang kafir takut dia. Tidak, non-Islam. Alas, non-Muslim. Mana yang banyak, Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Berarti banyak yang ridho kepada Allah atau yang tak ridho pada Allah? Yang tak ridho pada Allah lebih banyak daripada yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umat Islam, kebanyakan mereka orang taat atau durhaka? Umat Islam hari ini kebanyakannya orang soleh-soleh atau tidak soleh? Islam KTP katanya kan. Kebanyakan umat Islam tidak soleh hari ini. Tapi mudah-mudahan mereka nanti di akhir-akhir hayatnya jadi soleh, dapat husnul khatimah. Karena al-ibratu bil khawatim. Ya, patokannya bagaimana kita menutup hidup ini. Semoga semuanya husnul khatimah. Tetapi jangan berharap durakanya lah dulu nanti husnul khatimah. Enggak, karena orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang Allah kehendaki, Allah berikan rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mengejar taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beliau mengatakan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk berilmu dan amal,
dan mencapai ridhanya yang setinggi-tinggi amal, yaitu setinggi-tinggi cita-cita kita. Karena itu mudah didapat, nilainya tinggi. Ridha manusia sulit didapat, nilainya rendah. Oleh sebab itu, cari yang mudah bernilai tinggi, tinggalkan yang rendah dan susah didapat. Seperti kata Imam Sufyan bin Uyainah, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah cita-cita yang tak mungkin tercapai. Dengan demikian selesai muqaddimah kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim bi Adamil Alim wal Muta'allim. Insyaallah besok masuk bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan para ulama serta kemuliaan mengajar dan belajar. Jelas? Pada jelas, tidak perlu ditambah lagi. Nah, kita sampai jumpa lagi insyaallah. Tak ada pertanyaan hari ini. Ustaz dari tadi nengok-nengok dia. Dah. Ya Ustaz, tutup aja. Hah? Dah tutup aja. Saya pun tak bertanya, tuan-tuan tak boleh bertanya pun. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.